Pemirsa, untuk mengisi waktu di tengah pandemi dan juga saat menunggu waktu berbuka puasa, tentunya perlu diisi dengan hal-hal yang positif. Salah satunya adalah berkarya seni lewat aquascaping. Selain bisa menghabiskan waktu dengan bermanfaat, aquascape juga bisa membuat mata dan hati kita menjadi tentram. Nah, pagi hari ini kita undang pakar aquascape yang juga trending channel YouTube-nya The Aquatic Freak pada Selamat Pagi Indonesia akhir pekan. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Kang Jeffrey. Halo, selamat pagi Mbak. Halo Kang Jeffrey. Nah Kang Jeffrey, sebenarnya apa sih aquascape itu sendiri? Jadi definisi sederhananya aquascape itu, jadi kita tuh semacam seni menata ekosistem di dalam akuarium ya, baik itu ikan ataupun tanamannya gitu, dilengkapi sedikit seni ya, seni menata batu, kayu gitu, dan hal-hal lainnya yang bisa dimasukkan ke dalam akuarium itu sendiri gitu. Oke, tapi untuk istilah aquascape sendiri kan aqua air, scape ini berarti Ya. apa maksudnya? Scape itu jadi kalau di darat itu akan ada landscape ya. Jadi tanaman darat tuh, kebun gitu. Jadi kalau di aquascape, jadi itu lebih ke arah seninya lah, seni. Jadi seni secara kesenian dan juga secara tekniknya gitu. Oke Kang Jeffrey, dan sekarang kita sambil ngeliatin ini ya, ada visualnya Kang Jeffrey sedang menata, ini bentuknya box seperti akuarium. Tapi sebenarnya aquascape tuh sama nggak sih dengan akuarium biasa? Sebenarnya gimana ya, jadi apapun bentuknya, jadi kadang aquascape itu nggak harus harus di akuarium ya, bisa di kolam, bisa di ember bahkan gitu. Jadi apapun yang penting itu bisa digunakan untuk membuat aquascape gitu. Sedangkan akuarium itu kan definisinya kan tempat untuk ini ya, kita pelihara ikan gitu kan, kaca ya yang berbentuk kotak yang bisa kita gunakan untuk memelihara ikan gitu, yang bisa diisi air. Itu sih definisi akuarium. Tapi kalau aquascape bisa di mana aja gitu, yang penting kita bisa berkarya di situ gitu. Oke, berarti tadi kan Kang Jeffrey mengatakan bahwa bisa di ember, bisa dalam box, tergantung tempatnya dan kreativitas untuk aquascape sendiri. Betul, Itu bisa dibedakan juga nggak dengan apakah memang ada jenis-jenis aquascape dengan bahan tertentu atau mungkin dengan scape atau landscape tertentu? Ada nggak perbedaan jenis-jenisnya? Jadi kalau dari jenis sendiri sih itu ya, seperti kan ada aquascape, ada paludarium, ada terrarium, ada vivarium, seperti itu ya. Jadi masing-masing punya ciri khas sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita bikin sesuatu dan misalkan kita tujuannya mau bikin aquascape, ternyata nanti jadinya lebih condong ke arah paludarium gitu. Jadi apa yang bakal kita bikin dulu itu menentukan gitu, kita mau bikin apa dulu gitu, karena definisinya berbeda-beda walaupun tempatnya sama gitu, misalkan sama di akuarium gitu, kayak begitu sih. Oke Kang, nah Kang tadi kita juga sempat lihat nih ada aliran airnya nih Kang Jeffrey. Ini untuk aliran airnya sendiri ditentukan berdasarkan aquascape-nya kah? Atau memang untuk nanti tergantung jenis ikannya kah? Atau apa nih yang menjadi dasar pembuatan desain awalnya? Yang mana nih, yang kering, yang atasnya kering gitu ya? Iya, makanya ada berapa nih Kang? Kurang paham juga kami di sini. Ada berapa yang jenis aliran air buat aquascape? Jadi kan tadi saya udah sebutin aquascape ya. Kalau aquascape itu kan full air nih. Jadi maksudnya satu akuarium itu full, keisi semua. Di dalamnya ada kombinasi kayu, batu, tanaman, dan ikan, full kerendam. Nah, ada juga yang setengah. Jadi setengah perpaduan antara tanaman darat dan tanaman air. Itu namanya paludarium. Ada juga yang full kering. Yang biasa kalau misalkan kayak di toko-toko, kayak di supermarket itu kadang suka ada jual tuh miniatur-miniatur. Jadi isinya hanya sedikit lumut dan juga beberapa tanaman kering seperti kaktus atau sukulen. Jadi itu namanya terrarium gitu. Jadi perbedaannya sih ada di situ aja gitu. Oke, paling banyak sekarang yang lagi trending itu apa? Paludarium kah, terrarium kah? Disebut tren sih saya nggak tahu juga ya, cuma mungkin ada impact juga waktu kemarin kita ngerjain paludarium di tempatnya Mas Baim dan itu rame, jadi mungkin sekarang lagi trennya paludarium kali ya. Oke, karena itu ya kemarin sempat ngerjain Mas Baim. Iya, jadi lumayan nih mungkin. Ya gimana? Nah,
Kang, ini juga dengar-dengar Kang Jeffrey sama teman-teman pernah juga juara dunia peringkat 8 di tahun 2017 waktu itu ya, beberapa tahun yang lalu. Iya. Bisa diceritakan nggak nih Kang, pengalamannya seperti apa? Jadi sih awalnya ini aja, jadi kayak kita kan dari hobi ya. Kita dari hobi udah kayak begitu kita coba ikut kontes. Jadi namanya hobi itu kan pasti ujung-ujungnya ketemu sama kontes kan, supaya nggak jenuh ya di bidang apapun juga. Saya coba-coba untuk membuat sebuah kreasi. Itu pertama kali gitu, maksudnya pertama kali saya ngikutin kontes seperti itu. Jadi itu sebenarnya hanya sebatas foto sih. Jadi kita bikin aquascape-nya sebagus mungkin, kita rawat, begitu udah sekiranya bagus, layak untuk difoto, kita foto, terus kita kirimin hasilnya lewat email. Jadi itu yang saya ikut itu kejuaraan dunia di Taiwan. Terus diumuminnya dari pertama saya kirim file foto itu kurang lebih sekitar 4 bulan ya, 4 bulan apa 3 bulan keluar hasilnya, dan saya dapat ranking yang lumayan. Itu tahun 2017 menang penghargaan. Mulai belajar aquascaping Kang Jeffrey tahun berapa? 2015. 2015, berarti dalam jangka waktu 2 tahun ya Kang? Bisa mendapatkan penghargaan. Jadi sebenarnya di dunia ini nggak tepat juga kalau misalkan seniman yang lebih jago atau gimana ya. Cuma semuanya bisa karena terbiasa sih, itu aja. Bisa karena terbiasa. Nah, Kang Jeffrey, boleh nggak kita minta sedikit ilmunya nih, biar teman-teman dan juga pemirsa semua di rumah yang mau belajar aquascaping bisa juga, dan siapa tahu nanti bisa biasa kayak Kang Jeffrey untuk bisa menghasilkan aquascape cantik. Ya, jadi sebenarnya tahap-tahapnya ada sih. Jadi dari basic sampai ke expert gitu kan. Jadi sebenarnya kalau bagi yang mau belajar, kita basic dulu aja gitu. Basic dulu aja. Apa nih Kang yang harus dipersiapkan untuk basicnya? Jadi umum ya. Jadi misalkan yang perlu kita persiapkan itu pertama tempatnya. Tempat yang mau dipakai untuk membuat aquascape. Apakah itu akuarium, apakah itu kolam, apakah itu ember bahkan gitu ya. Udah gitu kelengkapan equipmentnya. Jadi aquascape itu kita menggunakan kan tanaman hidup ya. Mereka membutuhkan sistem. Jadi sistemnya itu mencakup di karbon dioksida, udah gitu lampu yang diperluin, dan filtrasi yang bagus, yang mumpuni gitu. Jadi hal-hal itu tuh harus kita persiapin lebih dulu gitu. Jadi lebih mengutamakan kesehatan si tanamannya. Iya betul. Baru yang terakhir sisanya. Kang, kayaknya rasanya kurang cukup kalau misalkan kita hanya mendengarkan, tapi kita juga mau melihat Kang Jeffrey menyiapkan juga dan mencontohkannya langsung untuk kita semua di Selamat Pagi Indonesia Akhir Pekan. Tetapi tahan dulu ya Kang, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, kita masih akan belajar tentang aquascaping bersama Kang Jeffrey. Nah Kang, sepertinya udah siap nih dengan box akuariumnya. Silahkan, tolong praktekkan bagaimana cara pembuatan aquascape. Jadi yang pertama itu kita memerlukan tempat ya. Jadi di sini saya menggunakan akuarium, terus ada beberapa bahan juga ya. Jadi di sini saya menggunakan kayu, batu, dan juga substrat. Jadi substrat itu media tanam ya. Kalau misalkan di tanaman darat itu kan ada yang pakai pasir, ada yang pakai tanah ya. Nah di aquascape juga sama, cuma lebih dominan ke pasir sih banyaknya. Cuma ada juga teknologi soil tanah yang udah diolah ya, jadi dikemas gitu. Nah di sini saya akan menggunakan yang sederhana aja nih, saya mau praktekin ya. Jadi untuk bahan-bahannya Kang, tadi kan kata Kang Jeffrey ada pasir, terus ada soil yang sudah diproses. Ini susah nggak sih mendapatkan bahan-bahannya? Gampang banget. Jadi ini udah kesebar luas di hampir seluruh penjuru Indonesia ya. Di tempat-tempat toko-toko yang menjual ikan hias udah banyak. Jadi baik dari pasir, batu, atau kayu-kayu seperti ini tuh udah umum, bisa didapat di mana aja gitu. Ditambahkan sekarang online juga banyak gitu. Jadi jarak sudah tidak berarti lagi ya Kang. Berarti ini bisa untuk di tengah pandemi seperti ini menjadi sebuah hobi yang bisa dipelajari ya Kang ya? Betul sekali. Gitu. Itu langsung dimasukin aja Kang ke dalam akuarium atau wadahnya, atau harus ada penyesuaian, dipotong dulu atau bagaimana Kang?
Kita lihat tuh ada kayunya. Jadi misalkan ini kan kita siapin beberapa bahan ya. Jadi kita sesuaikan dulu temanya. Jadi pertama temanya mau seperti apa. Kalau tema itu kan bisa dilihat dari referensi banyak ya. Bisa di channel YouTube, bisa di Google, bisa di forum atau nanya teman atau lihat langsung ke toko bisa. Jadi kita yang pertama harus punya tema, yang kedua baru eksekusi gitu. Jadi eksekusi itu kita pilih bahan yang tepat gitu. Oke, berarti langsung Kang dimasukin bagaimana caranya Kang biar kita belajar langsung dipraktekkan? Jadi ini salah satu tahap yang sederhana aja ya. Misalkan kita pilih bahan batu dan kayu. Jadi misalkan kita mau bikin, jadi ini pertama kita masukin dulu aja pasirnya. Ya. Nah pasirnya seperti ini. Biasanya harus ada pupuk ya dasarnya. Cuma maksudnya ini untuk yang sederhana aja menggunakan tanaman-tanaman sederhana. Jadi ada beberapa jenis tanaman yang kuat walaupun tanpa menggunakan pupuk dasar gitu. Jadi kita ini menggunakan yang sederhana aja. Jadi misalkan pasir udah ditabur seperti ini kurang lebih, nah baru nanti kita simpan. Misalkan ini batunya jadi kita susun seperti ini. Nah jadi si batu dan kayunya gini dibuat rapi mungkin supaya terkesan ada ininya ya, semacam ada alur gitu seperti itu. Jadi saling nggak berantakan juga seperti ini. Jadi saling tindih aja. Nah, jadi teknik-teknik seperti ini yang saya bilang bisa karena terbiasa gitu. Jadi ini semua bisa dipelajari walaupun tanpa ada jiwa seni. Nah, jadi udah seperti ini, kita isi lagi pasirnya seperti ini. Jadi di areal yang mau kita tanam atau di areal yang perlu kita kasih pasir lagi seperti ini, ya. Nah, jadi ini kan ada beberapa teknik yang diperluin ya. Jadi kadang kita harus menggunakan lem juga untuk nempelin kayu ke batu supaya dia nggak terbang ya, gitu, supaya dia nyatu, gitu. Jadi baiknya sih balik lagi ke tema yang dipakai. Jadi ini sederhana yang bisa ditiru gitu. Kalau kira-kira pagi hari ini temanya apa nih Kang? Terus tanaman apa yang kira-kira bisa ditanam? Nah ini temanya apa ini? Tema gersang. Tema sederhana ya, kesederhanaan Kang temanya. Ya. Nah tapi untuk tanaman sendiri apa sih Kang tanaman yang biasanya ditanam atau diletakkan dalam aquascape seperti ini? Jadi ada banyak sekali jenis tanaman yang bisa dipakai. Kalau misalkan saya jelasin satu-satu itu nggak akan cukup 2 jam guys. Contohnya hari ini apa Kang yang mau diletakkan? Ada nggak tanaman yang mau diletakkan sama Kang Jeffrey? Nah kalau hari ini saya nggak ada ini sih, nggak sampai nanam sih. Jadi cuma ngasih sampel buat cara bikin layoutnya aja. Nah, kalau tanaman itu kan sebenarnya banyak sekali. Jadi kita cuma ngajarin tekniknya aja gitu. Apa step-step awalnya yang harus dicoba gitu. Jadi kebetulan hari ini kita nggak sampai ke tanaman. Nah kalau misalkan udah ada tanamannya Kang Jeffrey, ini untuk perawatannya sendiri, ini bagaimana? Nah jadi yang paling utama itu harus memperhatikan kebersihannya ya. Jadi artinya kadang kita harus menggunakan filtrasi yang bagus, mesin yang bagus, yang cukup untuk bikin si aquascape itu bening. Juga harus rajin ganti air. Jadi ganti air itu hal yang paling utama di aquascape gitu. Ganti air seberapa sering Kang? Frekuensi penggantian air sendiri? Itu tergantung dari besarnya si akuarium itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita pakai akuarium kecil itu lebih cepat gantinya. Jadi mungkin per 2 hari, 3 hari udah harus ganti. Cuma nggak banyak, hanya 30% aja. Oke. Gitu. Kalau untuk tips ada nggak nih Kang? Mungkin pesan-pesannya bagi mereka pemirsa yang sekarang ngelihat Kang Jeffrey langsung terinspirasi nih, mau langsung aquascaping mulai hari ini. Apa nih harus mereka perhatikan pertama kali? Jadi yang pertama itu ini hobi yang bisa menghasilkan uang, udah jelas. Nah itu dia tuh. Seperti apa tuh Kang menghasilkan uangnya? Bisa dikasih ini sedikit nggak, bocoran sedikit biar semakin semangat ngerjain aquascape? Jadi yang pertama itu ini bermula dari hobi.
Jadi yang namanya hobi itu kan kita belajar dengan sukarela ya. Ya. Karena keinginan untuk bisa itu tidak ada beban. Nah, pada akhirnya begitu kita udah bisa, tanpa disadari kita punya ilmu yang orang lain gak punya nih. Oke. Kadang orang lain yang pengen bikin itu yang nggak ngerti itu minta tolong. Biasanya dimulai dari seperti itu. Apa itu tetangga atau teman terdekat atau orang lain gitu. Itu bermula dari situ biasanya dan nanti lama-lama bisa karena istilahnya biasa itu ya, dijadikan Kang? ini ya. Betul seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Kang Jeffrey atas ilmunya dan Ya. semangat terus untuk berkarya Sama-sama, di rumah ya. saja. Oke. Ya.